Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan saya, Riri Dona Ratnasari, SPD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Solok. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Aufderheide. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya, ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman belajar di kelas. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menganalisis kebutuhan belajar murid, kesiapan, minat, dan profil belajar murid melalui asesmen diagnostik. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui, dan juga untuk mengetahui keterampilan baru murid. Minat murid. Minat setiap anak itu berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting untuk anak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung pada lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berdialog dengan guru sebelumnya, membaca rapor siswa di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru boleh memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang akan dipelajari disesuaikan dengan kebutuhan murid yang beragam dan disesuaikan dengan kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami serta memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalankan oleh murid. Kemudian, diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Adakah keterkaitan antara materi dalam modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain? Tentu saja ada. Yang pertama, dengan modul 1.1. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan modul 1.2, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
Guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitannya dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitannya dengan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan